Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menyatakan rencana untuk menarik pasukannya dari Iran dalam kurun waktu 2 hingga 3 pekan ke depan. Langkah ini diambil di tengah tekanan domestik akibat melonjaknya harga semua bahan bakar minyak di Amerika Serikat, serta perlawanan sengit dari Iran. Di sisi lain, militer Amerika Serikat justru terus mempertebal kekuatannya di kawasan dengan menambah pasukan militer daratnya. Kapal perang USS Tripoli serta elemen dari Divisi Lintas Udara ke-82 dilaporkan telah tiba. Bahkan opsi pengerahan hingga 10.000 tentara tambahan kini tengah berada di meja kerja kepresidenan. Kabar yang lebih mengejutkan, Trump disebut-sebut sedang menimbang misi intelijen kompleks untuk menyita seluruh cadangan uranium milik Iran. Trump menegaskan bahwa meskipun pasukan akan ditarik, Amerika Serikat tetap membuka kemungkinan untuk kembali melakukan serangan militer jika diperlukan. Di sisi lain, keputusan ini juga dipengaruhi oleh tekanan dalam negeri dengan ditandai demo besar-besaran warga yang bertajuk No King's Day di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Apakah janji Trump menarik pasukan akan terpenuhi? Atau ini hanya jeda babak konflik baru berikutnya? Tim TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Putri Windasari, kalau di Indonesia kita punya sosok Icuk Sugiarto yang terkenal dengan sebutannya nih ragu-ragu Icuk kalau zaman dulu kalau pertanyaan. Nah kalau di Amerika Serikat ini ada ragu-ragu Donald Trump. Mau lanjut perang atau sebenarnya mau melakukan gencatan senjata. Iya. Karena hingga saat ini kita masih disuguhkan tanda tanya besar. Betul. Ya, masih belum ada kepastian apakah invasi ke Iran ini akan ditahan sementara atau justru Donald Trump akan semakin gencar melakukan serangan ke Iran. Mengingat ya harga minyak juga semakin melonjak tajam. Betul sekali. Karena kan Trump sempat menyatakan ya bahwa ia akan menarik pasukannya tanpa membutuhkan kesepakatan Iran. Betul. Nah ini yang agak aneh nih, kok mau berdamai tapi nggak perlu kesepakatan Padahal pihak kemarin lawan kan gitu. Udah gencar dengan diplomasinya, dengan syarat-syarat kalau pengen Poin-poin 15 poin itu ya, betul. Nah coba kita tanyakan langsung ya ke narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mbak Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Philip. Manis banget putrinya apanya ya. Bunga-bunga hari ini kan. Oh ya. Oke Mbak, kalau kita lihat bagaimana kemudian judul besar pada pagi hari ini, Donald Trump sejauh ini memang masih menjadi tanda tanya besar. Apakah akan melanjutkan invasi atau akan menarik pasukan. Tapi kalau melihat potensi harga minyak yang semakin melambung tinggi hingga saat ini, terawangnya seperti apa Mbak? Pertama harga minyak tinggi karena Trump bersayap ya kalimatnya. Kok sayap? Iya. Kanan kiri Mbak. Kayaknya itu main bola Putri, sayap kanan, sayap atau kiri. miring. Beda. Saya lagi mikirin ayam goreng sebenarnya. Ini karena beliau ini kan baru beberapa menit yang lalu, nggak nyampe 1 jam yang lalu lah kan bikin satu statement di Amerika kan. Dan orang udah nunggu-nunggu nih apakah pengumumannya berarti dia akan mundur resmi dari Middle East. Ternyata jawabannya lah ini mah sama aja kayak kompilasi X-nya dia dari kemarin, tetap aja galau gitu, tetap nggak kelihatan ini sebenarnya mau mundur atau enggak. Karena di penutupnya terakhir dia masih bilang kalau nolak pokoknya kita hancurkan semuanya. Jadi kan pertanyaannya, jadi kamu masih mau di situ atau siapa yang mau menghancurkan? Ini tuh kayak orang nih kayak maafin aku ya, tapi sambil nodong pisau nih. Kamu kalau maafin aku tarik pisaunya. Kalau kamu nggak maafin, aku tusuk gitu lah ya. Atau besok gue balik lagi ya. Gitu. Iya, ini ngancem ya sebenarnya. Masih ngancem. Jadi kalau pasar itu kan intinya bertanya situasi di sana masih akan tidak pasti atau akan stabil karena harga itu ditentukan oleh stabilitas. Gitu. Jadi sinyal politik Trump itu kan dari kemarin bikin harga naik turun ya. Naik turun, betul sekali. Naik turun. Sampai titik di mana ini udah merusak sih sebenarnya bukan volatilitas biasa ya. Kalau orang ekonomi bilangnya volatilitas gitu. Itu bukan normal karena memang harga pasar boleh naik turun. Tapi kalau naik turunnya dengan ketidakpastian seperti ini terlalu signifikan dampaknya. Dan pihak Iran juga udah bunyi, ini biasanya weekend begini justru kita harus siap-siap untuk diserang. Jadi
dengan Trump bilang seperti itu justru hati-hati, mereka antisipasi. Justru momentum weekend ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk Amerika Serikat melancarkan serangan, artinya begitu ya? Katanya karena market tutup. Oke. Gitu. Kalau market tutup kemungkinan ya sudah nanti dilihat hasilnya hari Senin, pas buka. Jadi memang Jadi Trump ngeri ini ya bermain memang ya. saham juga ya, maksudnya Main. dia memanfaatkan momentum ini juga ya. Betul. Ini aja yang belum terlalu terbuka sebenarnya saham apa aja yang diuntungkan, tapi kemungkinan besar tetap ada insider trading itu satu. Kemudian yang kedua, harga minyak ini kan ketika dia bilang mau mundur atau sedang dibicarakan negosiasi, itu mengalami turun sedikit kan. Tapi hari ini menariknya harga minyak malah naik. Kembali naik. Nah, ketika Trump menyampaikan pernyataan damai, ini sebetulnya lebih mirip jebakan gitu ya. Amerika Serikat ini ingin membuat Iran bingung atau seperti apa sih? Tapi kan Iran sendiri ya kita tahu ya, bukan yang ketika diajak berdamai terus dia jadi lengah gitu. Pastinya kan Iran sudah mempersiapkan ya mosaic defense ini dari beberapa puluh tahun yang lalu begitu ya. Nah, apa sebetulnya strategi yang ingin dilancarkan Trump ketika dia bilang damai, tiba-tiba sekarang dilema, jadi kayak nggak bisa inkonsisten gitu? Trump ini kan lagi sendirian. Bisa dilihat bahwa negara-negara NATO yang harusnya ketika dia punya narasi, saya lagi diserang nih, saya lagi susah payah nih berperang. Kamu harusnya ikut bantu saya. Biasanya kan langsung turun. Cuman satu kesalahan dia di situ. Perangnya kan tidak di tanahnya mereka, tidak di Amerika misalnya. Kalau ada serangan langsung di Amerika, mungkin negara-negara Eropa akan turun. Itu satu. Sehingga yang punya inisiatif damai sebenarnya bukan Trump, tapi Pakistan. Gitu. Jadi Pakistan, China itu udah mulai berusaha untuk mengirimkan delegasi, kemudian menyampaikan, menyuarakan lewat orang-orang dalamnya Trump, situasinya gimana nih, masih berapa lama you mau ngayun seperti ini. Jadi proses diagnosa soal, kalau dokter bilangnya diagnosa ya, kalau di dunia politik begini kita bilang sambil ngecek suasana lah, sebenarnya mau dibawa kemana sih. Dan Hubungan kita ya. bisa jadi lagu semuanya. Ini rumit, soalnya hubungannya juga udah mulai hancur, udah mulai retak begitu hingga saat ini juga semakin parah justru hubungannya. Betul, dan kalau udah situasi nggak pasti gini biasanya settlementnya atau penyelesaiannya bukan militer udah pasti, tapi harus politik. Nah kalau udah bicara politik, itu harus dicari titik tengahnya kan. Tapi kan udah berkali-kali berunding nih dengan Amerika Serikat, tetap aja diserang Irannya. Iya, makanya saya pikir Amerika Serikat tuh cari temannya mumpung ada Pakistan sama China kelihatannya mulai mendekat. Teman baru ya. Jadi dia bilang, ya udah mungkin you bisa, kalau you yang tampil, kan kita kelihatan nggak sendirian. Saya sih menduganya juga begitu. Tapi apakah akan mendekat, solusinya masih jauh karena yang ditinggalnya udah terlanjur porak-poranda. Oke, kalau kita bicara juga posisi dari Pakistan, artinya kan kita juga tahu bahwa kemarin Turki dan juga Mesir ingin menjadi penengah Bagian gitu dari ya, penengah, konflik ini. Kalau melihat potensi kedua negara ini seperti apa, Mbak Dina melihatnya? Iran itu masih melihat matanya bukan cuma ke Amerika, tapi ke Israel. Oke. Jadi saya melihatnya ruang untuk Iran percaya itu masih sangat kecil. Dan siapa yang gini, sejak Iran itu diserang dan dibunuh semua para pemimpin utamanya, termasuk pimpinan intelijen dan lain-lain, sebenarnya Amerika Serikat membuat Iran semakin ekstrim. Ya. Pendekatan Iran mau nggak mau jadi semakin militeristik, sehingga isu terkait Israel sama Amerika ini menjadi makin dekat ke pendekatan militeristik. Jadi garda revolusi yang sekarang lebih banyak berperan. Jadi you bisa bayangkan kalau spektrum politik satu negara udah bergeser di tangannya tentara, emangnya cepet tuh digeser balik ke tengah lagi gitu kan. Jadi ini yang nggak dihitung sebenarnya sama Amerika. Kemudian Turki, Mesir itu kan selama ini kita tahu Turki bagian dari NATO. Artinya dia dekat sama Amerika udah pasti dong. Senjata, izin untuk penggunaan senjata, basis militer itu juga pasti Amerika yang harus kasih blessing kan, harus kasih persetujuan baru dia bisa jalan. Mesir udah lama dilumpuhkan sama Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat yang digandeng ini, kecuali Pakistan ya, Pakistan ini sekutunya China kan. Itu kita bisa lihat semuanya ini berusaha untuk mencari solusi karena mereka dekat banget sama si Iran. Itu. Jadi masalah geografis, masalah
immediate interest lah, kepentingan paling dekatnya itu memang sangat terganggu kalau nggak selesai. Oke, nah kalau misalnya memang tujuan utamanya Amerika adalah melumpuhkan Iran. Nah ini indikator objektifnya apa? Karena hingga saat ini Iran masih mampu loh untuk menyerang negara-negara Teluk, Israel begitu. Ya memang belum tercapai kan. Jadi kalau saya waktu pertama kali Amerika melakukan serangan, sudah sempat tuh bikin satu tulisan. Satu hal yang menurut saya aneh dari pendekatan Trump ini adalah dia menginginkan untuk mengambil alih pusat-pusat nuklirnya Iran untuk dirinya, untuk Amerika. Bukan untuk diserahkan ke PBB misalnya. Jadi berarti niatnya dari awal memang untuk membuat mengokupasi ya, imperialisme gitu. Melemahkan. Nah itu ya, maka kalau saya sih tetap aja bilang ini agresi, tetap agresi penggunaan kekuatan terhadap negara lain dengan tujuan untuk menguasai, dan ini jelas melanggar ketentuan internasional. Kita perhatikanlah, kalaupun Iran itu punya senjata nuklir, punya program nuklir, kalaupun ya saya bilang, karena belum terbukti juga. Itu kan Iran nggak pernah melakukan agresi ke negara lain Tidak atau mengambil wilayah. Betul, tidak mengancam. Iran. Kalau dia bilang punya proksi, loh proksi itu kayak bentuk kerjasama sebenarnya. Karena selama ini Iran ditutup, diembargo, nggak boleh punya teman, nggak boleh punya siapapun lah ya. Padahal kan dia tetap butuh komoditas untuk relasi dan lain-lain. Ya mau nggak mau dia bantu dengan cara, dan dia bukan minta ya, posisinya Iran itu dia justru ngasih. Karena misalnya di Lebanon, kenapa akhirnya banyak dukungan dari Lebanon itu, dia buka rumah sakit, buka sekolah, kayak macamnya inilah di sini ormas kita lah, kayak Muhammadiyah atau NU, kita punya rumah sakit yang bagus-bagus gitu. Di sana jauh lebih besar-besar dan itu didanai oleh Iran. Jadi kita bisa membayangkan ikatan batin itu kan nggak muncul semalam ya. Betul. Nah itu yang nggak diantisipasi juga oleh Amerika. Jadi ada aksi ada reaksi lah ya. Nah ini cukup menarik kalau kita analogikan permainan catur ini, sepertinya Iran juga sudah mulai tidak percaya lagi ataupun sudah membaca strategi yang dilakukan oleh Donald Trump yang sudah meletakkan pion-pionnya ini di beberapa titik. Artinya kan sudah ada hampir tidak mungkin untuk kembali menarik pasukan darat yang sudah ditempatkan di beberapa titik ya. Nah potensinya seperti apa untuk kemudian dilakukannya invasi darat dalam waktu dekat? Mungkin juga Donald Trump kan sudah bilang ada 2 sampai 3 minggu ke depan akan melakukan penyerangan kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia, di mana ia secara tiba-tiba menyatakan niatnya untuk menarik diri dari aliansi NATO. Langkah drastis ini dipicu oleh kekecewaan Donald Trump terhadap negara-negara sekutu yang dinilai gagal memberikan dukungan nyata dalam operasi militer Amerika di Iran. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam wawancara eksklusif bersama surat kabar Inggris Daily Telegraph. Ia menegaskan bahwa rencana penarikan diri Amerika Serikat dari Pakta Pertahanan tersebut sudah berada pada tahap di luar pertimbangan kembali atau bersifat final. Trump mendeskripsikan NATO sebagai sebuah macan kertas, di mana kekecewaannya ini memuncak setelah para sekutu barat enggan memberikan dukungan penuh terhadap agresi militer Amerika Serikat di wilayah Iran yang telah memasuki pekan kelima. 2 weeks, maybe 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. The U.S. will be gone or done with the war. I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. We're negotiating with them. Kita lihat dan dengarkan bersama-sama bagaimana Presiden Donald Trump yang dilaporkan ini bersedia mengakhiri konflik meskipun Selat Hormuz masih tertutup bagi perdagangan global. Operasi akan dihentikan setelah Iran dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat. 2 weeks, maybe 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Anda kembali menyaksikan Pagi Seru. Pasti seru. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, ini Donald Trump ini kayaknya Ngambek. Terus kebanyakan ngayal ya terkait bagaimana instansi ataupun instalasi dari nuklir yang berada di wilayah Timur Tengah begitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian respon Donald Trump terkait juga keinginannya untuk cabut, kalau kata Putri di zaman sekolah cabut gitu. Ya, cabut dari NATO.
Biar ya benar, cabut dari NATO, dia akan memberikan peringatan keras ya untuk NATO karena tidak membantunya dalam konflik ini. Nah, coba kita lihat ya, apakah gejolak dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri ini sudah mulai mereda atau justru meningkat begitu ya setelah kemudian Presiden Donald Trump mengatakan akan menarik pasukannya atau segera mengakhiri perang. Ada Yanri Subekti di sana, Yanri. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri. Bagaimana situasi terkini di Amerika Serikat sendiri? Putri, Philip, dan pemirsa TV One di Kota New York hari ini Rabu, tanggal 1 April pukul 11 lewat dikit. Baru 2 jam yang lalu, pukul 9 waktu setempat Trump memberikan pidato nasional selama 20 menit di luar ekspektasi dari baik itu media maupun warga Amerika Serikat, di mana beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu bahkan, Trump menyatakan perang atau operasi militer ini bisa diakhiri secepatnya sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Namun pada saat pidato tadi, Trump sama sekali tidak memberikan tenggat waktu secara pasti kapan pasukannya akan ditarik atau operasi militer ini bahkan dihentikan. Namun bahkan disampaikan bahwa mungkin kemungkinan juga nanti dalam waktu 2 hingga 3 minggu ini eh, akan melakukan serangan yang hebat terhadap Iran apabila diperlukan. Dan juga Trump sepertinya berusaha untuk menenangkan warga Amerika Serikat terkait dengan beberapa saat terakhir ini harga minyak gas ini semakin melejit, bahkan tembus $4, dan inilah yang dikhawatirkan Trump, sehingga diketahui rating ataupun dukungan terhadap Trump turun hingga 30%, dan juga di Kongres pun terjadi perpecahan yang cukup tajam antara yang mendukung maupun yang tidak menginginkan akan operasi militer. Dan ini adalah merupakan yang menurut analis bisa mempengaruhi ataupun menyebabkan Trump beberapa waktu ini bimbang antara menyelesaikan perang ataupun melanjutkan, karena mendapat berbagai tekanan dari dalam negeri maupun secara global atau internasional, di mana apabila Trump menarik pasukannya secepatnya atau sudah menentukan, tentunya ini akan menguntungkan bagi Iran dan mungkin akan lebih membahayakan bagi keselamatan nasional Amerika Serikat dengan ditariknya pasukan militer dari kawasan Teluk secepatnya. Namun di dalam negeri, tuntutan warga, tuntutan masyarakat terlebih bisa disaksikan dalam aksi demo pada Sabtu kemarin, terjadi aksi unjuk rasa untuk menuntut salah satunya agar operasi militer ini dihentikan. Dan dari hasil polling juga lebih dari 3/4 warga Amerika Serikat tidak menginginkan invasi darat ataupun operasi militer dilanjutkan. Dan juga lebih dari sekitar 60% warga Amerika Serikat tidak menginginkan operasi militer. Dan juga di satu sisi memang Trump menyampaikan bahwa operasi militer ini seperti yang diharapkan bahkan bisa lebih cepat. Namun Trump tidak menyatakan bahwa sudah selesai, dalam artian masih ada beberapa ancaman ataupun uranium yang dimiliki Iran yang belum bisa dikuasai atau dikendalikan. Sehingga faktor-faktor inilah baik itu desakan dari dalam negeri maupun apa apabila militer segera ditarik, dampaknya juga akan lebih buruk, terlebih juga saat ini di kawasan Teluk Hormuz ini, di kawasan Selat Hormuz ini juga semakin memanas. Sehingga inilah kesannya Trump beberapa hari terakhir ini terlihat berbeda dalam menentukan kebijakannya. Dan semoga nanti dalam beberapa hari ke depan ini ada kabar yang lebih baik lagi, karena dari hasil reaksi di pasar pun beberapa saat setelah pidato disampaikan ini menyebabkan harga minyak mentah terkoreksi naik sekitar 4%. Ini menandakan bahwa ada kekhawatiran perang akan berlanjut. Dan tentunya warga Amerika Serikat sekarang masih waspada, karena sebenarnya diinginkan adalah Amerika Serikat atau Gedung Putih memastikan segera mengakhiri operasi militer untuk
Baik, Yandri. agar harga BBM ini tidak terus meroket. Philip dan Putri, kembali ke studio. Yandri, mungkin pendek saja penjelasan Anda terkait juga kami penasaran untuk demo-demo lanjutan dari warga di Amerika Serikat sendiri untuk menolak perang sendiri. Sejauh ini seperti apa di sana kemungkinan adanya demo susulan terkait penolakan knocking di sana? Iya, Philip, di kota New York demo terus berlangsung bahkan beberapa jam semenjak operasi militer digelar pada bulan lalu, terlebih pada akhir pekan. Dan puncaknya memang hari Sabtu lalu dengan topik No King protes yang ketiga, di mana lebih dari 8 juta atau sekitar 9 juta warga Amerika Serikat turun ke jalan secara serentak dalam satu hari. Memang ada beberapa tuntutan yang disampaikan, namun juga tuntutan untuk mengakhiri perang ini juga mendominasi akan aksi protes. Dan dipastikan aksi demo ini akan terus berlanjut untuk sebagai bentuk tekanan kepada Gedung Putih untuk segera menghentikan operasi militer yang sepertinya memang membuahkan hasil, karena beberapa hari setelah aksi demonstrasi protes ini, Trump berinisiatif untuk memberikan pidato seperti tadi malam untuk meyakinkan bahwa salah satu dampak kenaikan BBM saat ini sementara dan pasti akan turun apabila operasi militer ini selesai atau berhasil. Itu yang dijanjikan oleh Trump, dan ini mungkin yang diharapkan Trump agar warga Amerika Serikat tidak ataupun kembali mendukungnya ataupun menaikkan rating dukungan terhadap kepemimpinan Trump. Artinya tuntutan dari masyarakat Amerika Serikat ini masih sama ya, untuk menghentikan perang agar situasi kembali kondusif, harga bahan bakar, barang-barang di sana juga sudah mulai kembali normal. Terima kasih Yandri Subekti. Terima kasih Yandri. Mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Nah, Mbak Dina, tadi melanjutkan pertanyaan Philip sebelumnya soal invasi darat. Kalau kita lihat kan topografi dari Iran sendiri ini kan tidak mudah, perbukitan, terjal dan lain sebagainya. Yang paling memungkinkan, tapi kan sebetulnya pasukan militernya sudah merapat ya, Amerika sudah merapat. Yang paling memungkinkan Mendekat saja sih, merapat belum? Belum ya, masih Belum bisa mendekat ya? merapat. Belum nyampe, belum mungkin ya. sampai. Masih PDKT. Masih PDKT. Pendekatan. Masih berharap untuk mendekat. Berharap untuk mendekat. Tapi misalnya ini ternyata berlanjut. Mungkin posisi yang paling mungkin dijangkau oleh Amerika Serikat, pasukan militernya ini di mana? Mungkin apakah Irak, Azerbaijan atau di mana nih? Ya nggak bisa lah, kalau lewat wilayah yang lebih ke timur, itu kan masalahnya juga semakin banyak juga. Pertama wilayahnya juga semakin rumit, makin sulit perbukitannya. Kemudian kalau kita membayangkan perbukitan itu bukan seperti di Gunung Gede sini ya gitu ya. Di daerah Timur Tengah itu. Bukan kayak di puncak ya Mbak? Bukan, bener-bener nggak ada jalan raya yang kayak gitu. Jadi bener-bener batu-batu yang sangat ekstrim, yang kalau memang ibaratnya si Iran itu udah standby dan para sekutunya termasuk yang ada di proksi-proksi di Irak. Irak kan juga wilayah proksinya si Iran ya. Itu udah standby, gampang banget itu. Makanya sekarang ada cerita muncul lagi kisah lama zaman Presiden Jimmy Carter. Karena zaman Presiden Jimmy Carter dulu tahun 78 itu ketegangan antara Amerika dengan Iran terjadi gara-gara udah mau putus hubungan nih, nggak suka lagi sama Shah Pahlavi. Sehingga muncul di dalam Iran muncul gerakan untuk semakin independen, semakin dia lebih berjarak lah sama Amerika lah, nggak mau lagi menjadi sekutunya Amerika Serikat. Trauma kayaknya ya. Ada sesuatu ya. Nah, dan jadi gerakan politik dalam negeri Iran berubah. Nah, terjadilah revolusi kan, ditumbangkan. Muncullah kelompok agama nih yang sekarang memilih memimpin di Iran gitu. Nah, pada kejadian itu kan Iran melakukan sandera terhadap 52 orang staf Amerika Serikat di kedutaan Amerika Serikat. Nah, itu mau diselamatkan lewat udara. Dengan gampangnya itu tinggal dibidik aja dari bawah gitu. Jadi karena wilayahnya yang begitu sulit. Cuman yang jadi catatan saya itu mungkin gini, Arab Saudi, negara yang paling besar, berikutnya sesudah Iran di Timur Tengah, ini masih menghembuskan statement bahwa udah maju aja, ground troops-nya maju gitu. Ini agak, menurut saya agak nggak masuk akal juga ya, bahwa dia menghembuskan statement itu, padahal jelas-jelas kalau negara yang lain, Bahrain, Kuwait atau apa kan cuma basis kecil dan penduduknya juga sedikit. Sebenarnya kalau mau memberi dukungan itu bukan sekedar ngomong aja kan,
tapi dia juga mengirimkan pasukan dan lain-lain untuk mendukung sehingga bisa hadap-hadapan langsung tuh negaranya kan depan-depanan. Tapi nggak ada berita itu juga. Mungkin tiup-tiup biar Bapak Trump senang gitu kali ya. Mungkin atau cuman bikin happy terus PHP lagi gitu ya. Nggak Atau tahu justru juga. ini akibat dari Iran yang kemarin juga sempat menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi, Di Arab yang membuat Saudi. kemudian juga Arab Saudi akhirnya merespon untuk ya kalau tadi kata Putri tiup-tiup deh Tapi kan pasukannya sebenarnya udah dihina-hina ya kemarin ya. Iya, Iya kan? betul. Pangerannya Benar sudah sih. dihina-hina Betul, bahwa sama ini Trump. cuman menjilat Trump saja gitu kan. Jadi memang gini, nggak gampang untuk negara-negara yang secara historis itu punya hubungan dekat sama Amerika Serikat untuk tiba-tiba melupakan Amerika. Karena mereka terus-menerus bilang gini, ini kan Trump aja kali. Mungkin sesudah Trump nggak kayak gini lagi gitu. Karena mereka tetap berharap bahwa tatanan yang ada di Timur Tengah ini ada payung stabilitas dari Amerika. Nah itu yang sebenarnya menurut saya udahlah bangun bro gitu kan. Bangun, ini udah eranya udah berubah. Dan kita lihat sendiri misalnya ketika Amerika Serikat itu kemarin pas Trump jilid 1 udah bilang sama sekutunya di Eropa ya. Sekarang you take care, bayar segala macam tanggung jawab kamu untuk urusan pertahanan, saya udah nggak mau ngurusin lagi. Waktu itu kan masih debat-debat dan belum ada persetujuan. Tapi begitu dia balik lagi memimpin lagi, ditagih itu janjinya kan. Pokoknya harus bayar. Nah itu bulan September lalu saya sempat ke Brussel, ibu kotanya Uni Eropa dan juga ke Berlin. Iya. Pada momen itu momen sesudah Trump habis nodong semua negara untuk tarif, terus minta kamu harus beli dari Amerika ya, lebih banyak produk ya. Nah Eropa juga kena tuh, sebenarnya 600 billion lu wajib beli gitu kan. Nah kejadiannya adalah pada momen itu kan kita nanya juga dong sama pimpinan Uni Eropa ya. By the way kemarin sama Trump itu minta kayak gitu, respon Uni Eropa gimana? Ya kita abaikan aja. Jadi soalnya Trump jelas-jelas nggak ngerti cara kerjanya Uni Eropa. Kalau dia minta kayak gitu siapa yang mau bayar? Kan nggak mungkin. Masa tiba-tiba anggaran dari setiap negara ditarik terus dikasih ke Trump. Preman banget lah pokoknya. Nah ya. gitu. Jadi gini, ada satu mentalitas juga di antara negara-negara yang lama berteman sama Trump ini, bahwa secara sistem sebenarnya nggak mungkin permintaan Trump itu diikuti. Yang bisa menerjemahkan itu menjadi satu sikap itu baru sedikit, seperti Spanyol dan Itali. Misalnya Itali yang hari ini bilang, sorry ya prosedurnya nggak dipenuhi. Itu udah jalan yang benar tuh. Jadi dia mungkin negara-negara ini masih bingung juga ya gimana cara nolaknya ya. Sungkan ya. Sungkan ya. Tapi dia bilang prosedurnya salah. Karena harusnya dia ngomong dulu sama militer, ngomong dulu sama ada proses di dalam negerinya Itali, baru dia bisa tuh numpang lewat, naruh pasukan atau minta logistik bantuan dari tempat Itali. Jadi menurut saya memang butuh waktu ya negara-negara sekutunya ini untuk bisa bercerai dengan Amerika. Tapi memang risikonya ketika mereka bercerai itu kekacauan juga bukan semakin reda. Bayangan saya justru kalau ini terjadi dengan negara-negara Eropa sudah menaikkan anggaran sampai 5%, terus Trump udah ngancam mau cerai dari NATO, itu berarti kembali nih suasana di Eropa penuh dengan pertempuran nanti. Karena bisa jalan sendiri-sendiri. Inilah bibit perang dunia 1, 2 dulu. Oh, 1, Apakah 2. ini akan berulang menjadi yang bibit yang ketiga? Aduh serem Mbak. Nah itu, karena ketika Eropa sudah memperkuat persenjataannya dan anggarannya itu sampai 5% dari GDP, itu luar biasa besar. Waduh, ini yang paling kita takutkan ya, jika memang perang semakin meluas, hubungan di negara-negara Eropa juga mulai renggang, begitu ya, Betul. tidak menutup kemungkinan perang ini tidak hanya lagi di Timur Tengah, tapi juga semakin meluas menjadi perang dunia 3. Nah, Karena kita harapkan jalan enggak ya Mbak ya? sendiri-sendiri. Mudah-mudahan enggak, karena sekarang aja kita udah sesak nafas ya kok. Udah Aduh, deg-degan merasakan nih. dampaknya ini krisis energi. Takutnya perang ini kalau meletus bahaya, Bud. Karena Warnanya hijau apa enggak? Soalnya tentara Amerika pakainya bajunya warnanya hijau-hijau, memang rawan meletus nih ya kan. Iya, kalau merah ya nggak meletus biasanya ya. Ini kalau pakai baju hijau, kalau merah biasanya ditangkap. Yang kan lalu ditangkap. Oke, terima kasih banyak Terima kasih atas Mbak Diana untuk ulasannya. waktunya ya. Tentunya juga perang ini menjadi concern kita yang kita berharap ini janganlah Donald Trump gocek-gocek terus ya. Kita dibawa bimbang, dibawa ragu. Ini mau dibawa kemana perang di Timur Tengah? Mau dibawa kemana semakin nih solusi hubungan masing-masing kita malah ini semakin ya? bahaya. Semakin bahaya. Betul. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina.